Jadi Cina kalau misalnya Amerika berpikir untuk menyerang Cina itu kan atau entahlah mungkin Cina mungkin memprovokasi Taiwan kemudian Amerika menyerang, Amerika kan berpikir berkali-kali ya kita perlu perang sama Cina apa enggak gitu karena itu resikonya kan. Ketika Trump menyerang Venezuela itu kan. Yep. Menangkap presidennya itu kan dia tanpa konsultasi dengan sekutu-sekutunya termasuk sekutunya yang ada di Amerika Latin itu kan. Israel itu kan punya doktrin namanya Begin Doktrin. Jadi doktrin yang mengharuskan atau menuntut semua perdana menteri Israel untuk melakukan preemptive strike atau serangan. Halo pemirsa, jumpa lagi dalam Ngopi Americano, ngobrolin politik Amerika bersama saya Miranti dan hadir bersama saya Bapak Didi Nasiruddin. Halo Pak, selamat sore. Hari ini kita akan membahas soal perang antara Amerika Serikat dan Iran yang mungkin sudah mulai mereda setelah ditandatanganinya MOU pada 17 Juni lalu. Presiden Donald Trump bahkan menyebutnya sebagai suatu kemenangan besar di mana Selat Hormuz kembali dibuka dan ancaman terhadap jalur energi global pun berkurang. Namun jika kita melihat lebih dalam, gambaran yang muncul ternyata jauh lebih kompleks di mana Amerika memang menunjukkan kekuatan militernya, tetapi Iran masih bertahan. Untuk membahasnya kita akan membahas lebih dalam lagi. Pak Didin, mungkin kita mulai dari MOU yang disebut-sebut oleh Presiden Trump sebagai bukti bahwa Amerika berhasil begitu ya. Apakah klaim ini benar-benar bisa diterima jika dilihat dari sudut pandang strategis atau hanya kemenangan domestik bagi Amerika? Kalau dilihat dari apa yang ditantangani ya, itu hanya merupakan sebuah retorika aja sih, bukan kemenangan yang nyata. Karena faktanya adalah pertama bahwa Iran tidak benar-benar takluk gitu kan. Rezim masih berkuasa meskipun berganti ya karena pemimpin tertinggi terbunuh. Tapi justru penggantinya malah mungkin lebih radikal dari yang sebelumnya. Kemudian kekuatan Iran masih ada, jadi menurut penelitian para intelligence bahwa 70% infrastruktur rudal dan drone Iran ternyata masih bertahan gitu loh. Jadi intinya kalau ketika perang Iran juga lebih siap. Dan yang pasti bahwa isu nuklir, pengayaan nuklir itu kan belum tersentuh gitu ya. Itu sesuatu yang jadi mungkin Selat Hormuz terbuka, kemudian sekarang kita udah melihat bahwa harga minyak bumi sekarang udah mulai turun karena minyak dari Teluk sudah mulai didistribusikan. Tapi itu belum merupakan kemenangan karena kan MOU juga berlaku selama 60 hari. Jadi belum. Apakah perang yang berlangsung selama ini memperlihatkan keterbatasan kekuatan Amerika Serikat gitu Pak? Ya ketika melihat bahwa ternyata kekuatan militer yang luar besar gitu kan dengan pangkalan yang 150 lebih di seluruh dunia, kemudian juga didukung oleh Israel yang merupakan superpower di tingkat regional, ternyata tidak menjamin kemenangan. Baik kemenangan secara militer terbukti karena ternyata Iran masih bertahan kan, pemerintahannya tidak runtuh ya seperti yang ditargetkan oleh Israel dan Amerika. Kemudian secara politik apalagi gitu kan, karena secara politik di dalam negeri Amerika maupun di dalam negeri Israel apalagi di dunia gitu kan, ternyata itu merupakan bagi penyerang ya kan. Sementara Iran ternyata dia sukses melawan kekuatan militer yang besar dengan strategi asimetris, bahkan drone, rudal, kemudian proxy yang buat mereka bisa tidak hanya survive, tetapi mereka pada satu sisi bisa mengklaim kemenangan karena ternyata yang mendorong terjadi MOU itu bukan Iran, tapi Amerika yang kekeh agar MOU itu bisa ditangani.
Baik, selain aspek militer kan tentu perang ini juga membawa dampak ekonomi begitu ya Pak bagi banyak pihak. Di mana harga energi melonjak, kemudian operasi militer itu sendiri membengkak. Seberapa jauh sih Pak atau seberapa besar dampak ekonomi terhadap Amerika itu? Tentu sangat besar ya, dari kalau dilihat dari sisi militer aja kan, mereka mungkin ada kerugian sebesar 40 miliar dolar gitu kan, termasuk terutama untuk persenjataan. Dan dikabarkan bahwa sekitar 1.000 rudal Tomahawk itu ditembakkan ya di Iran. Padahal itu untuk menghasilkan 1.000 rudal Tomahawk itu diperlukan waktu hampir 6 tahun. Jadi untuk membangun kembali militer Amerika itu sangat besar. Jadi secara ekonomi dan mahal kan, karena satu rudal Tomahawk harganya kalau tidak salah sekitar $2,5 juta gitu kan. 1.000 itu baru Tomahawk aja, belum rudal yang lebih kecil. Kemudian dampak terhadap BBM jelas kan, dari mungkin harga bensin di Amerika yang dulunya mungkin di bawah $3 sekarang melonjak jadi di atas $4. Kemudian harga diesel lebih mahal lagi, yang dulunya di $4 sekarang di atas $5. Itu kan berdampak baik bagi, jadi kalau misalnya pemerintah ada subsidi berarti kan subsidi meningkat. Kalau ada porsi yang harus dibayar oleh masyarakat berarti kan belanja masyarakat untuk BBM kan meningkat. Apalagi kan BBM harganya lebih mahal, berdampak seperti kita lah ya, berdampak pada harga-harga yang lain. Kemudian belanja rumah tangga mungkin meningkat beberapa $100 setiap bulan dibandingkan dengan sebelum perang. Jadi itu jelas sangat berdampak baik pada ekonomi pemerintah maupun pada masyarakat. Dan jangan salah bahwa kalau menurut data yang diungkapkan oleh pemerintah Amerika sendiri, bahwa kan Amerika itu setiap tahun selalu defisit. Rencana di tahun 2026 ini defisit 1,9 triliun dolar. Nah itu akibat perang, sampai bulan Juni ini sudah defisitnya udah sampai 1,2. Artinya belum juga 6 bulan sudah lebih dari 50% ya. Dalam arti bahwa kemungkinan bahwa defisit sampai akhir tahun akan lebih tinggi dari 1,9 miliar dolar kalau perang itu berlanjut. Selain itu, hal yang menarik adalah bahwa tidak semua sekutu Amerika nampaknya memberi dukungan penuh begitu ya Pak selama konflik ini berlangsung. Bahkan beberapa negara membatasi penggunaan wilayah udara dan fasilitas mereka. Bagaimana keputusan Trump yang suka mengabaikan sekutu AS ini terhadap strategi perang dengan Iran? Ya ini bukan yang pertama kalinya ya. Jadi kalau kita melihat bahwa ketika Trump menyerang Venezuela itu kan, menangkap presidennya, itu kan dia tanpa konsultasi dengan sekutu-sekutunya, termasuk sekutunya yang ada di Amerika Latin itu kan. Nah di sini juga sama. Jadi ketika menyerang Iran gitu kan, dia hanya berdua dengan Israel. Padahal kalau kita melihat bahwa dalam konflik Timur Tengah gitu kan, baik ketika menyerang Irak yang pertama maupun yang kedua, kemudian menyerang Libya, itu ada beberapa step yang dilakukan oleh Amerika. Pertama pasti Amerika meminta persetujuan dari Dewan Keamanan, ya kan. Kemudian yang kedua pasti Amerika didukung oleh sekutunya, baik sekutu di NATO maupun sekutu di Timur Tengah gitu kan. Pasti ada keterlibatan PBB, terutama Dewan Keamanan maupun sekutu Amerika, NATO dan sekutu di regional. Ini tidak dilakukan, sehingga ketika Amerika keteteran, terutama ketika Selat Hormuz ditutup dan meminta agar sekutunya membantu, terutama NATO membantu, apa negara mau? Ini kan perang, it's not our wars lah, ini perang kamu gitu kan. Kamu yang mulai, gak bilang kita, ya udah, kamu harus selesaikan gitu kan. Dan juga sekutu di Timur Tengah yang pangkalannya dijadikan sebagai landasan pesawat Amerika, akhirnya kan dirugikan juga karena mereka akhirnya diserang gitu kan. Jadi itu akan menjadi dan ini akan berbuntut panjang lah ya kan, ketika Amerika stand alone mengajarkan berangkat sendiri atau mengancam Israel itu kan bahkan jangka panjang.
Kalau kita lihat lebih dalam lagi ke isi MOU Pak, sebagian besar memang berisi penghentian sementara gitu ya antara perang, kemudian ada pembukaan kembali jalur perdagangan. Tapi masih banyak persoalan mendasar yang sebenarnya belum terselesaikan seperti uranium tadi. Apakah memorandum AS dan Iran ini bisa disebut sebagai kesepakatan damai yang terakhir atau final decision gitu, atau hanya gencatan senjata? Saya semula dulu menganggap bahwa bulan Juli atau Juni itu kan, dalam satu forum saya mengatakan bahwa saya memprediksi bahwa akan ada perdamaian Iran dengan Amerika pada sekitar bulan Juni atau Juli itu kan. Jadi kemudian ternyata sebagian terbukti ramalan saya. Tapi ternyata ini saya mengatakan bahwa ini bukan perdamaian sebenarnya. Ini hanya sebuah gencatan senjata karena sesuai dengan dalam MOU bahwa ada gencatan senjata, tidak akan ada aksi serang menyerang, tapi kemudian setelah Hormuz dibuka, kemudian Amerika akan mulai memperbolehkan Iran untuk mulai mengekspor minyaknya gitu kan, kemudian akan dievaluasi tentang bagaimana Iran bisa mengakses lagi dana yang dibuka oleh Amerika dan lain-lain. Dan pembicaraan, dan yang intinya, karena intinya adalah bahwa ketika Amerika dan Israel, apa yang menjadi inti kan, intinya dalam kampanye mereka adalah bahwa mereka menyerang karena Iran punya program nuklir yang berpotensi menjadi senjata nuklir yang menjadi ancaman bagi Amerika, Israel, dan kawasan gitu kan. Tapi faktanya ketika ini ditandatangani itu belum tersentuh karena baru akan dibicarakan dalam 60 hari ke depan setelah perjanjian secara MOU tersebut kan. Jadi perdamaian belum ada perdamaian karena ini masih panjang ya kan. Jadi ini masih hanya gencatan senjata sementara aja. Baik. Yang menarik lagi adalah Israel menjadi salah satu negara yang paling aktif gitu ya Pak mendorong konfrontasi terhadap Iran. Bagaimana posisi Israel setelah diumumkannya MOU ini? Nah, Israel memang ini kan sesuatu yang dia dalam posisi sulit ya. Jadi kalau kita melihat latar belakangnya, seperti yang saya sering tulis atau kalau saya bisa bicara sebelumnya, bahwa Israel itu kan punya doktrin namanya Begin Doktrin. Di doktrin yang mengharuskan atau menuntut semua perdana menteri Israel untuk melakukan preemptive strike atau serangan terhadap negara-negara yang mereka negara musuh Israel yang mereka mempunyai program senjata nuklir atau senjata pemusnah massal lainnya gitu kan. Nah, sebelum Trump, Presiden Amerika dari mulai Ronald Reagan, kemudian George Bush itu Israel selalu membujuk mereka agar sama menyerang Iran, tapi mereka nggak mau. Nah, kemudian Israel menemukan impian mereka di Donald Trump. Jadi Donald Trump itu presiden impian mereka sebagai presiden yang mau membantu mereka bawa untuk menyerang Iran secara langsung. Tapi ternyata faktanya kan, jadi kalau ceritanya di New York Times hanya bahwa memang Netanyahu bersama Direktur Mossad datang ke Gedung Putih mempresentasikan perencanaan mereka dan mereka meyakini bahwa Iran akan ditaklukkan, akan terjadi revolusi di sana, masyarakat akan menumbangkan pemerintah segala macam. Ketika pakai Vice Presiden jadi Vance dan Menteri Luar Negeri Marco Rubio menolak, tapi Trump memaksa, dia percaya dengan Netanyahu dengan Direktur Mossad dan ternyata itu tidak bisa gitu kan, tidak terbukti yang saya. Nah, artinya sekarang kan Trump menyalahkan Israel, Netanyahu ya, istilahnya dia membawa termasuk para pendukung maganya Trump juga, dia menyalahkan Israel yang membuat Amerika terjebak di perang Iran itu kan. Nah, jadi itu yang masalah yang dihadapi oleh Netanyahu atau Israel dengan Amerika. Di dalam negeri, karena Israel sudah terlanjur menyerang Iran, masyarakat Israel terutama yang pendukung partai berkuasa itu nggak mau
Israel mundur terutama dari Lebanon ya, atau mereka maunya ya udah perang berlanjut lah gitu kan, udah tanggung nih gitu kan, tapi justru Amerika meminta agar Netanyahu tidak melakukan aksi militer di Lebanon dan apalagi menyerang Iran karena itu akan merusak MOU yang ditandatangani oleh Iran dan Amerika gitu kan. Padahal di dalam negeri itu Netanyahu kalau dia menghentikan aksi militernya justru pemerintah akan terancam. Dan yang paling penting adalah bahwa dukungan masyarakat Amerika terhadap Israel itu diperburuk lagi setelah adanya serangan terhadap Iran itu. Pertama karena tadi bahwa Israel telah membawa Amerika untuk berperang di Iran sehingga memperburuk ekonomi Amerika. Yang kedua, sentimen anti Israel meningkat. Jadi kalau kita melihat yang paling baru ya, jadi di Amerika kan ada primary di Partai Demokrat untuk di midterm election November. Nah, calon anggota DPR Partai Demokrat yang pro Israel itu kalah semua. Jadi mereka tersingkir karena sentimen anti Israel itu meningkat di Amerika, terutama di kalangan Partai Demokrat. Padahal ya nanti kalau diprediksi Demokrat akan menguasai at least DPR di habis midterm election. Baik. Kalau itu yang terjadi dengan Israel, bagaimana perang ini mengubah posisi Iran di dalam negeri? Iran mungkin agak berkebalikan ya. Jadi kalau Iran itu kan dulu ada konfrontasi antara pemerintah dengan sebagian masyarakatnya ya. Jadi karena pemerintahnya kan pemerintah teokrasi yang sangat ketat dalam urusan-urusan misalnya pakaian itu kan harus Islam misalnya ya kan, harus berhijab misalnya. Kemudian juga pemerintah tidak mau rakyat memprotes segala macam gitu kan. Serangan Amerika terhadap Israel itu salah satu asumsinya adalah karena ada perlawanan daerah ya, terutama demo besar di sekitar awal tahun dan akhir tahun 2025 ya. Mereka beranggapan bahwa ketidakpuasan masyarakat itu akan mendorong keruntuhan pemerintah ketika para pemimpinnya dibunuhin kan. Jadi ketika pemerintah dibunuhin, kemudian pemerintah bercerai, maka rakyat akan memberontak dan akan menggantikan rezim di sana. Dan itu tidak terbukti. Justru ketika diserang, pemerintah mempunyai alasan untuk menjadikan Israel dan Amerika musuh bersama. Jadi perang adalah menjadi istilahnya program nasional yang mempersatukan antara pemerintah yang represif dengan rakyat yang dulu ditekan, dan kemudian juga ada kampanye yang mengaburkan antara yang istilahnya bahwa pemerintah mentolerir wanita Iran yang tidak berhijab. Jadi kalau lihat di poster-poster misalnya itu tampil wanita yang tidak berhijab jalan di Artinya Amerika sekarang Iran menekankan nasionalisme, bukan lagi Islamisme, bukan lagi Syiah tapi nasionalisme. Dan meskipun itu ada resiko juga. Jadi kenapa Iran begitu kuat di Timur Tengah? Karena membawa ideologi Syiah itu kan. Iran kuat di Irak karena mayoritas Irak kan Syiah. Kuat di Syria karena pemerintah Syria tuh Syiah. Kuat di Lebanon karena Lebanon mayoritas Syiah. Itulah Yaman gitu dibikin juga kan gitu. Nah kalau sementara kenapa Irak gampang jatuh, kenapa Syria kenapa Libya gampang jatuh? Karena mereka itu nasionalis gitu kan. Jadi pada satu sisi perubahan dari negara ideologis menjadi nasionalis itu membuat Iran kuat, tapi itu sementara. Nampaknya mungkin kalau ini bertahan terus maka nanti Iran akan kehilangan hubungan ideologis dengan proksi-proksinya. Itu dalam jangka panjang. Tapi at least pada saat sekarang di dalam negeri
Iran itu relatif lebih solid dibandingkan sebelum perang. Itu aja mungkin saat itu. Jadi bisa dibilang kalah secara militer tapi menang secara Iya, politik. secara politik Pak? menang di dalam negeri. Kalau kita lihat lebih jauh lagi, tentu perang ini tidak hanya berdampak kepada negara yang terlibat perang seperti Amerika, Iran, Israel, tapi negara Teluk, Cina, Eropa juga terdampak begitu ya Pak. Apa sih implikasi perang terhadap tatanan global khususnya negara-negara seperti Cina, kemudian dominasi Amerika Serikat? Mungkin beberapa pelajaran penting ya. Pertama adalah bahwa satu hal yang perlu diingat bahwa Amerika itu kuat karena Amerika mempunyai banyak mitra, ya kan, punya banyak sekutu di seluruh dunia. Jadi kalau kita melihat bahwa Amerika punya pangkalan di Filipina, misalnya punya pangkalan di Korea, di Jepang misalnya, sehingga kalau Amerika berperang dengan satu negara di kawasan yang jauh dari negaranya, Amerika bisa mengampakkan itu kan. Jadi Amerika, misalnya Amerika perang dengan Cina gitu kan bisa mengampakkan di Filipina, bisa mengampakkan di Korea dengan Jepang. Tetapi gitu kan, perang dengan Iran itu memberi pelajaran penting. Pertama adalah bahwa ketika satu negara itu bersedia menjadi pangkalan Amerika, menjadi landasan atau menjadi basis militer Amerika, misalnya Amerika perang dengan Cina, kemudian Filipina, Jepang, Korea itu dijadikan sebagai basis penyerangan Amerika, maka mereka akan diserang sama, menjadi sasaran serangan kan gitu loh. Sama seperti ketika Qatar, Saudi Arabia yang punya pengalaman Amerika kan menjadi sasaran serangan juga. Itu menjadi pelajaran penting bahwa mungkin mereka berpikir ulang, ya kan. Filipina, Korea, Jepang mungkin nggak mau kita menjadikan pangkalan, menjadikan sebagai basis penyerangan Amerika. Mungkin pangkalannya boleh, tapi jangan menyerang dari awal kita deh, gitu kan. Sementara kan nggak mungkin menyerang dari kapal induk, karena kapal induk kan sangat kecil sehingga bisa jadi sasaran yang empuk kan, gitu kan. Satu itu. Yang kedua, bahwa tekanan ekonomi itu akan menjadi titik lama dari Amerika gitu kan. Mungkin sama aja gitu ketika misalnya Cina diserang, kemudian Cina entah menghasil, kalau Timur Tengah kan misalnya minyak ya, mungkin di wilayah Asia Pasifik entah mungkin supply chain produk komoditas, ya kan, supply chain barang-barang industri yang akhirnya juga menghambat pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan harga-harga. Pokoknya tekanan ekonomi itu menjadi kelama Amerika ketika ekonomi Amerika dan global terganggu, maka presiden yang berkuasa kadang akan menyerah karena secara politis mereka akan dirugikan di dalam negeri. Itu dua itu. Kemudian jadi Cina, kalau misalnya Amerika berpikir untuk menyerang Cina itu kan, atau entahlah, mungkin Cina mungkin memprovokasi Taiwan, kemudian Amerika menyerang. Amerika kan berpikir berkali-kali, ya kita perlu perang sama Cina kan, gitu, karena itu resikonya kan, negara-negara sekutu yang nggak mau, kemudian nanti dampak ekonomi seperti apa buat dalam negeri. Kemudian bagi negara Arab, pelajarannya bahwa ternyata pangkalan Amerika yang seharusnya menjadi pelindung mereka itu malah menjadi liability lah. Akhirnya karena mereka punya pangkalan Amerika di situ, mereka jadi diserang gitu kan, pada perang yang bukan perang mereka gitu kan. Kemudian bagi negara Eropa, mereka belajar bahwa pertama bahwa Amerika tuh bukan negara yang bisa dipercaya lah, tidak reliable, karena dia melakukan sesuatu yang bukan jadi kalau misalnya Amerika mau bikin perang lagi, kemudian berkonsultasi dengan PBB lah, dengan NATO, mungkin mereka nggak bakal mau gitu loh mendukung, karena terbukti bahwa yang efek perang itu ternyata sedemikian luar biasa gitu kan. Tidak hanya berdampak di kawasan tempat perang terjadi, tapi mendunia seperti yang sedang terjadi. Nah, jadi mungkin dampak yang lebih
jangka panjang ya saya kira ini akan membawa pada berubah dari satu negara yang menjadi Amerika menjadi pusat gitu kan, jadi the only superpower, ya nanti akan ada aliansi lain membuat bahwa Amerika bukan lagi menjadi bukan lagi menjadi satunya superpower, tapi akan sebuah multipolar di mana akan muncul aliansi baru di luar. Ya mungkin NATO pun tidak akan sekuat seperti dulu, mungkin NATO akan mungkin akan ada pecahan-pecahan NATO yang mereka menjadi kekuatan aliansi militer yang terpisah dari NATO. Baik. Menarik sekali pembahasan kita hari ini, di mana kita melihat bahwa apa yang terjadi dengan Iran itu tidak membuktikan bahwa perang tidak selalu dimenangkan oleh siapa yang memiliki kekuatan militer yang paling kuat, begitu ya Pak kira-kira. Terima kasih banyak Pak Didin atas analisanya hari ini, dan terima kasih juga kepada pemirsa yang sudah menyaksikan. Saya Miranti, sampai jumpa lagi di episode Ngopi Americano selanjutnya.